Jangan survei sosial ekonomi nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo Sobat Data, kembali lagi bersama kami di Spotlight seputar proyek statistik dan literasi data. Senang sekali rasanya bisa kembali menyapa Sobat Data di episode terbaru podcast Kajian Statistik DIY bersama saya Anissa. Dan saya Sofian. Sobat Data, pernah nggak sih kalian didatangi oleh petugas BPS yang menanyakan berbagai hal terkait kondisi keluarga, mulai dari pendidikan, kesehatan, sampai pengeluaran rumah tangga? Mungkin sebagian dari kita pernah mengalaminya. Tetapi masih bertanya-tanya nih, sebenarnya survei ini untuk apa sih? Nah, Sobat Data, ternyata survei yang dilakukan itu bukan sekedar pendataan biasa loh. Data yang dikumpulkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan yang menyangkut kesejahteraan masyarakat. Salah satunya, Survei Sosial Ekonomi Nasional atau yang dikenal dengan Susenas. Oke, Sobat Data, supaya kita bisa mengenal Susenas lebih dekat lagi, kita hari ini sudah ditemani oleh narasumber yang kompeten langsung dari Badan Pusat Statistiknya nih. Beliau adalah Ibu Insinyur Nini Anissa MSc yang merupakan ahli media di Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Bu. Terima kasih. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast Agen Statistik di hari ini. Sama-sama, Mas. Ini gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana perjalanan menuju lokasi podcast ini? Apakah lancar? Alhamdulillah lancar, nggak ada hambatan jalan. Alhamdulillah. Nah, Sobat Data, pada episode kali ini kita akan mengupas lebih dalam tentang Susenas. Mulai dari bagaimana survei ini dilaksanakan, data apa yang dihasilkan, hingga mengapa partisipasi masyarakat sangat penting untuk menghasilkan statistik yang berkualitas. Oke. Kalau mendengar kata survei, mungkin sebagian masyarakat menganggapnya hanya kegiatan tanya jawab biasa. Padahal di balik itu semua ada proses yang sangat penting untuk menghasilkan data resmi negara. Betul sekali nih, Susenas sendiri menjadi salah satu survei terbesar yang dilakukan BPS karena mampu menggambarkan kondisi sosial masyarakat Indonesia. Oke, melalui survei ini, pemerintah dapat mengetahui bagaimana kondisi kemiskinan, pendidikan, kesehatan, hingga tingkat kesejahteraan masyarakat. Semua informasi tersebut nantinya akan menjadi dasar dalam menyusun berbagai program pembangunan. Nah, Sobat Data, supaya semakin jelas lagi, mari kita langsung nih berbincang-bincang bersama narasumber kita. Baik Bu, sekarang kita masuk ke pembahasan pertama ya. Mungkin masih banyak nih Sobat Data yang sering mendengar istilah Susenas, tapi belum benar-benar memahami apa itu Susenas. Nah, mungkin Ibu bisa sedikit menjelaskan sebenarnya apa yang dimaksud dengan Survei Sosial Ekonomi Nasional atau biasa disingkat Susenas. Oke, makasih ya Mas Sofian sama Mbak Nisa. Kita ketahui Susenas itu kepanjangan Survei Sosial Ekonomi Nasional ya. Ini adalah Mother of Survey di Indonesia itu. Jadi Susenas itu ya kita coba sejarahnya dulu ya. Kita biar tahu mengenal dari sejarahnya Susenas itu Susenas dimulai tahun 1963. Jadi kalau sampai sekarang itu sudah usianya 63 tahun. Nah, sejarah Susenas itu dari tahun 63 sampai 64, mungkin belum lahir ya. Itu pertama kali surveinya dilakukan setelah setelah kemerdekaannya 1945 kita merdeka. Nah, itu digunakan untuk mengetahui dampak ekonomi yang terjadi setelah kemerdekaan, yaitu dampak ekonomi, kemudian kebutuhan untuk pembangunan, nanti ke pembangunan ke depan seperti apa. Nah, kemudian di tahun 71, dari 63 64 baru 71, itu mulai resmi BPS menggunakan melakukan kegiatan Susenas ini secara rutin di di BPS. Maksudnya sudah digunakan dan
konsumsi rumah tangga dan pengeluaran itu menjadi modul utamanya pertama kali seperti itu. Nah, setelah itu berkembang di tahun sampai 90 itu berkembang ke modul pendidikan. Jadi Susenas nanti ada modulnya, Mas. Jadi untuk pendidikan, ada kesehatan, perumahan, dan ketenaga kerjaan ya. Selain kita mendapatkan data tentang konsumsi rumah tangga dan pengeluaran ya, di situ pengeluaran dan didapatkan juga nih pendapatan seperti apa. Nah, baru setelah kita Krismon ya kemarin 1998 ya, Bagi Krismon ya mungkin nggak ngalamin ya, kalau saya mengalami itu Krismon seperti apa ini kejadiannya. Nah baru tahun 2000 sampai 2010 itu Susenas yang kita sudah dilakukan di BPS itu baru kita lakukan mulai untuk tahunan, kemudian triwulanan gitu seperti itu. Jadi sudah mulai diteruskan, maksudnya secara reguler. Kemudian di tahun 2011 sampai sekarang ini itu baru kita secara tetap di setahun itu dua kali, yaitu bulan Maret kemarin dan bulan nanti September. Nah itu, di bulan itu September atau Maret dengan September itu beda. Maksudnya fokus yang di Susenas itu. Soalnya di Susenas itu ada 2 modul ya. Maksudnya itu di Maret itu kita fokus untuk konsumsi dalam menghitung kemiskinan. Nah, dan di Maret itu di breakdown ke kabupaten kota. Jadi untuk level sampai kabupaten kota. Tentunya itu ininya beda jumlah sampel. Kemudian di September, di September itu yang nanti kita juga lakukan di tahun 2026 ini fokus ke demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan. Jadi fokusnya di situ dan levelnya itu tidak kabupaten kota, namun levelnya ke provinsi, level provinsi seperti itu. Nah, Susenas itu, gitu Mbak. Kalau boleh tahu Bu, bagaimana proses pelaksanaan Susenas mulai dari awal sampai akhirnya menjadi data saat ini? Nah, ini proses terjadinya Susenas ya. Nah, di situ pertama kali kita harus menentukan jumlah sampel ya, ini perjalanannya ya. Pertama kali kita apa yang mau kita lakukan di situ. Nah, jadi cakupan yang kita lakukan. Nah, secara nasional kita yang tadi saya sebutkan di depan bahwa kalau sudah September ini dirancang untuk menjadikan estimasi pada level provinsi, tingkat level terendahnya provinsi secara nasional. Jadi cakupan wilayahnya yaitu di 38 provinsi dan kabupaten kota yang digunakan sebanyak 514 gitu. Nah, ini total rumah tangganya ada 79.200. Nah, itu penentuan jumlah sampel dulu. Terus kemudian dari penentuan 2 sampel kan kita menentukan untuk ininya ya. Jadi ada istilahnya Susenas itu dalam ini ada stratifikasi. Jadi dia itu untuk mengambil sampelnya itu perjalanannya. Jadi setelah kita menentukan seberapa sampel yang kita lakukan, kemudian di setiap dan ininya ke level provinsi ya. Nah, di situ nanti kita ada stratifikasi. Stratifikasi di sini untuk stratifikasi kabupaten kota. Nah, di kelas stratifikasi kabupaten kota itu nanti kita di situ ada explicit stratification, juga ada implicit stratification. Nah, dari sini nanti ketemu dengan kerangka sampel. Nah, dari kerangka sampel itu kemudian ada pemutakhiran dari enumeration area. Nah, enumeration area ini yang kita tentukan pertama kali. Nah, enumeration area itu untuk Susenas kita sudah menggunakan SLS, jadi kita sudah punya ininya. Nah, setelah itu baru dipilih dari enumeration area yang mana yang kita pilih. Dari situ baru dari kerangka sampel kita pilih dari SLS yang kita pilih, kita dipilih di situ juga sampel sebanyak 10 rumah tangga. Dari 10 rumah tangga itu nanti sebelumnya kita ada istilahnya itu listing ya. Dari SLS itu sebelum kita ngambil 10 udah ngambil 10, tapi sebelum kita ambil itu ada listing dari satu SLS itu ada listing seluruhnya. Jadi kepala rumah tangga siapa, ininya siapa, terus golongan pengeluaran berapa. Nah, ini
di apa namanya di stratifikasi, nanti kita ambilnya seperti apa gitu. Nah, setelah itu baru kita ambil 10 sampel, baru petugas itu melakukan pendataan terhadap sampel itu. Nah, proses ini semua tadi itu adanya di BPS pusat, ya Rati, seperti itu. Jadi kalau kita belajar di statistik ya, itu stratified ya, random sampling ya, ada kan belajar itu? Nah, ini digunakan di dalam Susenas kita. Nah, tapi dalam skala yang besar gitu, seperti itu. Tadi stratifikasi kita adalah apa namanya di desa kota. Jadi kabupaten kota itu dibagi lagi desa kota. Nah, seperti itu. Nah, jadi prakteknya di dalam teori di sertifikasi random sampling tadi yang kita pelajari di kampus kan, itu diterapkan di PPS juga. Seperti itu di Susenas. Oh, ini panjang perjalanannya emang. Kompleks juga ya. Iya. Kemudian Bu, selanjutnya mungkin ada juga nih yang masih penasaran. Setelah proses surveinya selesai, sebenarnya data apa yang dihasilkan dari kegiatan Susenas? Nah, sebelum saya itu sebetulnya kita dalam tadi ya, setelah itu ada proses pencacahan lagi ya. Nah, kita itu di PPS itu kalau kita pelaksanaan lapangan ya, tadi kan ngambil sampel, ya kan pelaksanaan lapangan. Nah, di dalam pelaksanaan lapangan kita petugas yang untuk mendata setiap kegiatan pendataan itu ada pelatihan. Jadi mereka dilatih dulu. Jadi kondefnya seperti apa yang dilakukan sampai pada kegiatan untuk wawancara. Itu diajarkan di dalam kelas. Nah, ini perlu sampaikan bahwa pelajaran itu semua tersentral di Pusdiklatnya seperti itu. Nah, setiap pendataan itu petugas itu ada yang pengawas, namanya petugas itu PPL ya, pendata lapangan, terus kemudian ada PML yang pemeriksa lapangan tuh. Nah, satu PML mengawasi 3 PPL istilahnya gitu. Nah, di situ juga ada di tingkat kabupaten kota ada supervisi terhadap kegiatan itu. Jadi nggak data toh kemudian data enggak, tapi ada pengawasannya di situ. Nah, setelah kita pengawasan selesai, entry selesai gitu ya, entry nanti kabupaten kota melakukan kemudian perbaikan di tingkat kabupaten kota, dikirim ke provinsi ya, provinsi juga melakukan validasinya, kemudian dikirim ke pusat, baru melakukan clean data, setelah itu dilakukan estimasi terhadap populasi tersebut ya. Tadi kan sampel ya Mas ya, sampel kemudian populasinya diestimasi. Nah, tapi kita harus juga seberapa besar sih kepercayaan kita terhadap indikator itu kan. Ini belum jadi indikatornya nih. Ada hitungannya Mas. Jadi ada hitungannya namanya RSE kita. RSE di sini ada relatif standar error. Ya kan? Pasti belajar nah di situ nanti kita mengetahui berapa sih ketidakpastiannya atau presisi dia pada saat kita menggunakan angka tersebut. Nah ini ada aturannya di RS itu ada kalau di atas 25% maka kita harus hati-hati. Tapi kalau di bawah 25% maka kita ada istilahnya mantep lah gitu lagi seperti apalagi RS ini kecil mantep banget gitu. Nah gitu, Bang silakan. Setelah data ini berhasil dikumpulkan nih, siapa saja sih Bu yang bisa memanfaatkan data Susenas ini? Semuanya dari masyarakat, pemerintah gitu, terus akademisi, semuanya bisa memanfaatkan data tersebut. Nah ini data itu memang kita dibiayai ya, semuanya itu dari rakyat, kemudian dibalikan kembali rakyat. Nah ini dalam bentuk penyajian data. Jadi semuanya bisa memanfaatkan data. Ada yang sudah kita publish ya, dipublish silahkan untuk menggunakan di situ. Namun demikian juga bisa masyarakat untuk menggunakan data Susenas ini ataupun data-data yang lain itu dalam mikrodata mungkin bisa melatih silastik ya seperti itu. Jadi teman-teman itu juga bisa. Iya. Baik Bu. Nah, tadi kan kita sudah membahas bagaimana Susenas dilaksanakan hingga data tersebut dimanfaatkan. Nah, tentu kualitas data yang dihasilkan sangat tergantung pada jawaban responden. Biasanya kan di masyarakat kan agak susah nih buat kalau ada petugas BPS datang, biasanya mereka susah buat terbuka. Yeah. Nah, menurut Ibu
Mengapa masyarakat perlu memberikan jawaban yang benar, lengkap, dan jujur saat mengikuti Susenasi? Iya, ini sangat penting, Mas. Iya. Jawaban dari masyarakat pada saat kita mendata dengan jujur itu sangat penting sekali. Karena kalau masyarakat tidak partisipasi atau masyarakat tidak jujur, maka data yang kita hasilkan adalah tidak bermakna. Iya kan? Tidak bermakna, data yang kita dapat sajikan itu tidak bermakna karena tidak menggambarkan kondisi yang ada di dalam masyarakat tersebut gitu. Jadi kita di BPS ini kalau tanpa partisipasi masyarakat, tanpa dengan masyarakat memberikan data secara jujur, secara ini, maka kita tidak ada apa-apanya. Jadi kita melakukan walaupun sebagus mungkin metode yang kita lakukan, tanpa ini kita sumbernya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi nggak bermakna itu. Jadi kita sangat penting itu kalau masyarakat itu sudah memberikan informasi kepada petugas BPS itu. Oh, ini juga ada pertanyaan lagi kan. Kan masyarakat masih sangat tertutup nih terkait informasi datanya petugas untuk menanyakan informasi Susenasi. Nah, apakah ada langkah-langkah dari BPS biar masyarakat ini memperbuka untuk memberikan informasi ketika datang ke BPS? Nah, itu kita perlukan kerjasama ya sebetulnya petugas dari BPS itu untuk mendata di lapangan. Mereka selain dibekali surat tugas, juga ada surat dukungan dari pemerintah daerahnya. Terus kemudian mereka juga harus minta izin ke RT RW gitu. Harus. Kalau di sini di Jogja itu paling ini kan dukuh ya. Pedukuhan ya, ini harus. Nah, di situ minta izin, terus kemudian kita minta untuk bisa disampaikan bahwa akan dilakukan pendataan misalkan Susenas ya, pendataan Susenas di wilayahnya RT ini, SLS ini tadi. Nah, untuk bisa menyebarkan foto petugas ke dalam, kalau kita ada grup WA di RT ya, di RT itu Pak RT-nya minta tolong, Pak RT-nya Pak Dukuhnya minta tolong untuk mengasih tahu ini mau ada pendataan di sini, tolong diterima, tidak ada urusan, nggak ada urusan dengan lain-lain. Jadi ini resmi gitu. Jadi biar masyarakat safe ya, merasa safe ya, merasa aman gitu dengan kedatangan kita. Tidak nanti siapa itu dia nanya-nanya ini, nanya ini gitu, nanti aku dibuat apa gitu ya. Nah, seperti itu tuh salah satu langkah yang kita lakukan seperti itu. Mungkin akan saya tambahkan dulu tentang output dari Susenas tadi ya. Mungkin belum ya. Output dari Susenas itu adalah salah satunya itulah kemiskinan ya tadi ya. Indikator kemiskinan ya. Nah, itu meliputi persentase penduduk miskin. Jadi berapa sih penduduk miskin ya, di situ salah satu dari produk Susenas yang paling istilahnya itu paling tunggu-tunggu. Kalau kita di sini paling tunggu-tunggu. Nah, itu saya gambarkan untuk kemiskinan. Di sini kita dapatkan indikator P0, P1, P2 di situ ya. Nah, dan menentukan garis kemiskinan. Ya, kan garis kemiskinan kita tahu bahwa penentuan garis kemiskinan itu adalah setara dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Itu untuk makanan. Dan ada 641.000 per orang per bulan. Itu garis kemiskinan di situ. Nah, nanti menghitungnya jumlah orang miskin itu berapa sih yang berada di bawah di garis kemiskinan tersebut. Nah, misalkan ada berapa di situ. Nah, untuk itu namanya nanti kita dapatkan kalau kita di P0 ya gitu. Nah, nanti P1-nya itu mengukur dalamnya. Berapa sih dia jauhnya gitu dengan garis kemiskinan itu, jauhnya berapa itu dari situ. Itu jauhnya seberapa. Dan juga indeks keparahan P2. Berapa sih keparahannya dia gitu. Nah, itu bisa dihasilkan dari hasil Susenas. Juga untuk mengukur kemiskinan ekstrim, Mas. Kemiskinan ekstrim itu jadi orang yang kalau di Indonesia angka ini setara dengan sekitar 10.000 orang per hari sampai 12.000. Jadi orang yang pengeluarannya di bawah 10.000 12.000 per ini untuk pengeluaran sehari-hari
Itu ya mungkin yang kemiskinan ekstrim. Nah itu, terus kemudian di samping itu juga data pendidikan terkait dengan angka partisipasi kasar, terus kemudian angka melek guru, seperti itu, rata-rata sekolah, kesehatan juga gitu, kesehatan untuk angka sakit ya, nanti kan pertanyaan di Susenas itu ada juga ya seperti itu, terus persalinan jumlah ditolong oleh tenaga, gitu, seperti itu. Perumahan juga itu. Jadi banyak sebenarnya, makanya disebut mother of survey itu karena semua mencakup, semua ada di situ. Oke, jadi dari obrolan kita hari ini, ternyata Susenas itu bukan hanya sekedar kegiatan survei saja, tetapi menjadi sumber data yang penting yang digunakan untuk menggambarkan sosial ekonomi masyarakat Indonesia. Terima kasih banyak kepada Ibu Insinyur Nini Sama-sama. yang telah meluangkan waktu dan hadir dan berbagi ilmu serta wawasan mengenai Susenas kepada sobat data semua dan juga kita di sini. Nah, sebelum kita akhiri episode kali ini, mungkin Ibu sedikit ada closing statement atau pesan kepada masyarakat ataupun sobat data di sana. Oh ya, Bapak Ibu semua dan teman-teman semua, seluruh masyarakat yang khususnya di daerah istimewa Yogyakarta ya, mari kita menjadi bagian dalam membangun negara, tapi melalui data. Dengan cara apa? Melalui data tersebut, yaitu terima kedatangan petugas BPS satu ya. Itu istilahnya TIR kalau kita terima kedatangan dari BPS, petugas BPS, kemudian isi data dengan benar dan jujur, I-nya, R-nya, rahasia terjamin. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir, rahasia yang informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua terjamin kerahasiaannya dan dilindungi oleh undang-undang. Demikian. Karena dari data yang berkualitas akan lahir kebijakan yang tepat sasaran. Sampai jumpa di podcast akhir statistik berikutnya. Terima kasih telah menyaksikan. Sobat data, kami tunggu saran dan masukan teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, and subscribe YouTube Statistika UII. Di balik setiap angka statistik ada cerita yang menjadi dasar perubahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.